Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mitos Hantu Jenglot, penjaga perpustakaan, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Di sebuah pesantren tua di pedalaman Jawa, tersimpan sebuah perpustakaan kuno yang dikelilingi oleh misteri dan mitos rak-rak buku yang penuh debu. Tampak seperti sarang laba-laba, dan di balik semua itu tersembunyi hantu jenglot dengan tubuh kering dan kecil serta rambut panjang yang acak-acakan. Diyakini sebagai penunggu yang menakutkan, siap menghantui siapa saja yang berani melanggar aturan. Pada malam yang mencekam di musim hujan, Hasan, seorang santri baru, dengan semangat menggebu, memutuskan untuk membuktikan bahwa mitos tersebut hanyalah cerita belaka. Dengan tekad yang bulat dan hati yang teguh, ia memilih untuk menginap di perpustakaan dan mengungkap kebenaran di balik legenda hantu jenglot. Sebelum malam tiba, Hasan sudah mempersiapkan diri dengan membawa beberapa buku bacaan dan lampu senter kecil. Ia memilih sudut yang paling gelap di perpustakaan, di bawah rak-rak buku yang berdebu, dengan harapan menemukan jawaban tentang hantu jenglot yang menakutkan itu. Suasana malam semakin mencekam dengan angin yang menderu dan hujan yang mengguyur atap perpustakaan. Ketika malam semakin larut, suara hujan di luar menjadi satu-satunya penghibur dalam keheningan yang mencekam. Hasan berusaha fokus pada bukunya, tetapi matanya tak bisa lepas dari bayangan-bayangan yang melintas di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara berderak yang datang dari salah satu rak buku mengganggu konsentrasinya. Siapa itu? Hasan bertanya dengan suara gemetar sambil memfokuskan pandangannya. Tidak ada jawaban. Hasan menoleh dengan hati-hati, lampu senternya menyinari area sekitar. Ia melihat sesuatu yang bergerak di antara buku dengan jantung berdetak kencang. Ia berdiri dan melangkah pelan menuju sumber suara. Saat mendekat, ia melihat sebuah boneka kecil dengan rambut panjang tergeletak di lantai. Ini pasti boneka jenglot, pikir Hasan, berusaha menenangkan diri. Namun, bagaimana bisa ada di sini? Hasan memungut boneka itu dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip-kedip dan mati. Suasana menjadi gelap total. Astaga, seru Hasan sambil berusaha menyalakan lampunya lagi tanpa berhasil. Suara berderak semakin keras, diikuti oleh suara erangan lembut yang semakin mendekat. Hasan merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Dalam kekacauan, Hasan meraba-raba dinding mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kakinya. Ia menoleh dan melihat boneka jenglot yang bergerak di lantai, seolah-olah boneka itu sedang bergerak sendiri. Boneka ini tidak mungkin, Hasan menggumam, panik. Ia berlari tanpa arah, menabrak rak-rak buku dan tersandung beberapa kali. Ketika Hasan akhirnya berhasil membuka pintu, dia bergegas lari keluar. Ia menemukan beberapa santri. Lainnya berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan bingung. "Hasan, kenapa kamu keluar dari sana?" tanya Ahmad, salah satu santri yang khawatir. "Jangan tanya. Aku melihat boneka jenglot bergerak sendiri," jawab Hasan dengan nafas terengah-engah. Santri-santri itu tidak bisa menahan tawa melihat Hasan yang tampak kotor dan berantakan. Fajar mulai menyingsing dan suasana menjadi lebih cerah. "Kamu serius?" tanya Abdul sambil mencoba menahan tawa. "Boneka jenglot itu hanya boneka mainan dari kain tua. Aku sering melihatnya di sini." "Boneka mainan?" tanya Hasan bingung. "Tapi tadi aku merasa seperti ada sesuatu yang mengejarku." Salah satu santri, Budi, memasuki perpustakaan untuk memeriksa. "Ini dia," kata Budi sambil mengangkat boneka jenglot dari lantai. "Ini hanya boneka mainan,
tidak ada yang menakutkan di sini. Mendengar penjelasan itu, Hasan merasa malu sekaligus lega. Ia tertawa getir sambil menggosok-gosok wajahnya. Ternyata mitos itu tidak lebih dari sekedar boneka mainan, katanya dengan nada mengalah. Ya, sepertinya mitos itu hanya untuk menakut-nakuti santri baru, kata Ahmad. Tidak ada yang harus ditakutkan. Hasan akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, dan ia belajar bahwa tidak semua cerita mistis harus dianggap serius. Kadang-kadang, apa yang terlihat menakutkan hanyalah boneka mainan yang tersangkut di rak buku. Malam itu, pesantren kembali ke rutinitasnya yang tenang, dengan cerita tentang hantu jenglot menjadi bahan tertawaan dan pelajaran bagi santri baru. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.